Tuntut apa? Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diskusi dulu ke teman-teman dengan di keuangan. Menurut saya pribadi selama ini nggak usah ada pajak baru gitu Pak? Nggak usah, yang penting ciptakan. Ya, kalau dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, Anda misalnya anggap tax to GDP ratio-nya konstan, income-nya kencang juga kan. Dari situ jadi nanti. Tidak ada komunikasi sebelum ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru? Kan waktu sarasian saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau Pak Sri Mulyani apakah ada anjlok Pak? Tanggapannya Pak? Ya? Anjlok dan ISG sama Pak. setelah matikan mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal. Dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut, apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Tentang apa? 17 Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Kalau kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Okay. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis. Ada target 100 hari Pak? Target tapi 3 bulan terus hari itu ya? Iya Pak. Wah dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Saya bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan dan meeting di sana dengan Target 8% ini mau dicapai kapan sih Pak? Dari Bapak sendiri 8% yang nasional untuk dicapai berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan
ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6%, 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya, Berat gak sih Pak? ya saya deg-degan berat banget. Tapi dia pikir, wah, pokoknya presiden cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi tentengnya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand. Masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Ekonomi indeks itu bisa mendeteksi siklus bisnis ekonomi kita. Ekonomi kita itu biasanya paling pendek, ekspansinya. Kalau siklus bisnis gini, ekspansi melambat resesi, ekspansi melambat resesi. Kita itu ekspansinya biasanya 7 tahun, terus jatuh setahun, naik lagi 7 tahun, jatuh setahun. Kalau kita pintar, bukan 7 tahun, bisa 10-11 tahun. Kalau biasa aja, 7 tahun. Oke. Itu semacam takdir, kita nggak bisa lawan takdir itu Tuhan. Ya benar. Jadi di ilmu kami ada takdir juga, tapi yang membentuk takdir itu adalah behavior seluruh perilaku ekonomi. Oke. Entah gimana tiap 7 tahun berulang. Dan kita baru mulai ekspansi ekonomi lagi kan 2022 ya. Iya. 2021 kan 21 jatuh, 22 mulai ekspansi lagi. Kalau let's say 7 tahun sampai 2029 akan ekspansi terus. Kalau 11 tahun sampai 2033, itulah masa depan ekonomi anak muda sekarang. Kalau kita nggak jadi bodoh, artinya kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang udah kita dapatkan dari krisis-krisis sebelumnya. Dan saya yakin itu tidak terlalu sulit untuk dicapai. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Pak, injek anjlok Pak. Menurut tanggapannya Pak? Ya? Injek anjlok dan Iya, setelah mungkin meyakinkan pasar. Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal, dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ini melambat dia tertekan. Sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun. Tidak ada komunikasi, ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru. Kan waktu sarasian saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, injek anjlok Pak. Menurut tanggapannya Pak? Ya? Injek anjlok dan IHSG sama IHSG anjlok Pak. Setelah nanti kan mungkin meyakinkan pasar seperti itu. Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal. Dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat jadi tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi tentengnya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Untuk apa? 17 Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap
bukan bakalan kejar dalam masa, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Kalau kita jago memanage itu, nggak usah takut. Iya. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Oke. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Ah, kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis